Assalamualaikum teman-teman semua. Kita kasih selamat dulu ya kepada Jakarta Bayangkara Presisi yang sudah menjadi juara FIC Champions League tahun 2026 ini. Ini kebanggaan Indonesia. Akhirnya tim Indonesia ada yang bisa bermain di kejuaraan dunia antar klub tahun 2026 nanti, dan ini adalah sejarah karena sebelumnya belum pernah ada tim voli Indonesia yang bisa bertanding di kejuaraan dunia antar klub. Oh iya, buat teman-teman semua, buat Volley-mania, please minta tolong kita mendukung secara rasional aja. Yang pertama, nggak usah nyinyir dengan pencapaian yang sudah didapatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Karena apa? Saat ini di medsos, setelah Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara, ada banyak nyinyiran, ada banyak Volley-mania yang julid terhadap kesuksesan dari Nizar Zulfikar dan kawan-kawan. Salah satunya yang menjadi bahan nyinyiran atau menjadi bahan julitan itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi dianggap digendong oleh pemain asingnya. Mereka menganggap bahwa kalau Jakarta Bayangkara Presisi tidak memiliki pemain asing yang grade A seperti Nomoriketa, Simon, kemudian Rokmozik, ya Jakarta Bayangkara Presisi itu tidak akan menjadi juara. Logikanya itu gini loh teman-teman semua. Jakarta Bayangkara Presisi itu tidak menyalahi aturan karena apa? Peraturannya itu kan boleh memakai 4 pemain asing, tapi hanya 3 yang boleh bertanding di tengah lapangan. Hampir semua tim itu juga menggunakan pemain asing. Fulat Jirsan itu juga menggunakan pemain asing. Bahkan kalau misal kita mundur ke belakang, Al Rayyan itu kan juga menjadi juara itu berkat bantuan pemain asing. Artinya, please, apapun yang terjadi, ini sudah sesuai dengan rule, sudah sesuai dengan aturan, dan seharusnya kalau kita rasional, ini kan ya kita senang-senang aja bahwa ada tim yang akhirnya bisa menjadi juara FIC untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di voli Indonesia. Jadi gitu ya, nggak usah terlalu nyinyir, nggak usah julid lah, nggak dapat apa-apa juga kok. Kita dukung rasional, kita hargai loh perjuangan dari para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Yang kedua, nggak usah dibanding-bandingin dengan tim lain. Misalnya saat ini yang terjadi itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi dibanding-bandingkan dengan Jakarta Lavani. Banyak yang bilang Jakarta Lavani boleh juara Proliga tapi tidak menjadi juara FIC. Ini juga tidak rasional karena apa? Jakarta Lavani itu kan tidak mendapatkan undangan dari PBVSI untuk bertanding di Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, sementara untuk bertanding di FIC. Nah, sementara Jakarta Bayangkara Presisi itu kan mendapatkan undangan. Hal lain yang juga dinyinyirin atau dijulitin oleh Volley-mania itu adalah Jakarta Lavani itu hanya bermain di SBY Cup, sementara Jakarta Bayangkara Presisi ini bermain di level Asia. Sudahlah, nggak usah nyinyir kayak gitu, nggak usah julid kayak gitu. Mereka itu loh pemain-pemain voli terbaik di Indonesia, kita dukung secara rasional aja. Oke, kita bahas tentang pertandingannya ya. Tadi kan sudah advice, sudah masukan kepada Volley-mania, tolong yang rasional aja, nggak usah gimana-gimana. Jadi semalam kita sudah nonton bagaimana deg-degannya, bagaimana tensi pertandingan yang sangat luar biasa, dan ya akhirnya Jakarta Bayangkara Presisi keluar sebagai juara FIC Champions League tahun 2026. Seperti yang sudah diprediksi, hampir tidak mungkin pertandingan berjalan 3 set langsung karena ya Fulat Jirsan meskipun pemain asingnya tidak semewah Jakarta Bayangkara Presisi, tapi kan mereka juga tim kuat di Asia, kemudian juga mereka yang memiliki mental juara. Nah, akhirnya skornya 3-1. Pertandingan semalam kita bisa melihat bagaimana ini adalah perpaduan antara 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengeliminasi error, kemudian juga kemampuan untuk menjaga mentalitas di tengah lapangan, kemudian yang ketiga kemampuan untuk memaksimalkan chance atau memaksimalkan peluang. Nah, yang keempat ini adalah faktor luck. Artinya gini, ketika sebuah tim itu bisa untuk meminimalkan error, ya hampir pasti akan bisa untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, sebuah tim ketika sudah bisa untuk memaksimalkan chance atau memaksimalkan peluang, ya akhirnya juga berpeluang besar untuk mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, sebuah tim ketika bisa menjaga mental, ini kan juga berpeluang besar untuk mendapatkan kemenangan. Nah, yang terakhir ini faktor luck. Ketika semua 3 hal tadi itu sudah dilakukan, tinggal luck-nya ini yang memang dibutuhkan. Nah, semalam itu kan
kita bisa melihat ya bahwa misal di Jakarta Bayangkara Presisi, mungkin errornya itu kan memang banyak tuh 30 seperti biasa lah. Error itu masih menjadi PR atau penyakit bagi Jakarta Bayangkara Presisi. Tapi yang tidak boleh dilupakan, Jakarta Bayangkara Presisi itu kan bisa memaksimalkan kesempatan, bisa menjaga mental. Nah, yang terakhir ini juga faktor luck-nya itu memang ada di Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau kita bicara tentang error ya sudahlah, ini bolak-balik dibahas juga, saya juga sudah bolak-balik bilang bahwa ya error itu kan memang menjadi hal yang memang harus dibenahi. Tapi kan ini turnamen sudah kelar ya sudah, besok nanti kalau tampil di kejuaraan dunia tinggal memastikan agar error itu tidak banyak banget. Yang kedua, bagaimana cara Jakarta Bayangkara Presisi menjaga mental, ini juga sangat penting. Artinya di fase-fase kritis, misalnya di set kedua itu kan Jakarta Bayangkara Presisi tidak goyah. Justru yang goyah itu sebenarnya adalah Fuad Sirjan. Ada satu momen ketika Fuad Sirjan itu kehilangan momentum ketika mereka itu sedang dalam tren positif. Jadi gara-garanya itu kan teman-teman lihat ketika wasit itu seolah kebingungan dari bola masuk atau tidak. Di satu sisi, Fuad Sirjan itu kan menganggap challenge yang diambil oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu kan sudah 2 tuh. Nah, tapi di sisi lain, wasit itu kan tetap memberikan challenge kepada atau mengabulkan challenge dari Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, yang kedua, di sisi lain ini adalah dari segi pengambilan angle kamera ketika bola itu masuk atau tidak. Itu kan bola diambilkan dari belakang tuh sudutnya atau angle-nya. Nah, akhirnya ya kelihatan bola itu kan keluar. Tapi nggak tahu loh kalau misal sudutnya diambil dari samping ya mungkin hasilnya beda. Makanya sebenarnya eagle eye itu atau mata elang itu kan penting. Tapi ya memang penggunaan eagle eye itu kan memang sangat mahal. Nah, faktor luck-nya ini yang akhirnya menjadi salah satu pembeda bagi Jakarta Bayangkara Presisi, karena ya sekali lagi Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan itu kan berpihak kepada Jakarta Bayangkara Presisi. Misalnya ketika momen-momen genting ternyata di set kedua lah misal, setter dari Fuad Sirjan itu ngablu, artinya ya justru melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Fuad Sirjan. Nah, hal itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Ini juga relate tadi bahwa ya tim itu kan harus memaksimalkan chance di tengah lapangan untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang juga harus kita soroti sekali lagi bahwa Nomore kita menjadi pemain yang ya ini pemain yang sangat tepat ketika diambil oleh Jakarta Bayangkara Presisi. 38 poin loh. Bayangin satu pemain 38 poin di sebuah pertandingan final ini kan, aduh, outlier ini, pemain ini outlier, ini out of the box banget. Success attack rate-nya tinggi, jadi ini statistiknya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat bagaimana statistik yang didapatkan oleh Nomore kita. Kemudian juga dari serve-nya ini juga sangat menekan. Beberapa kali serve dari Nomore kita ini kan menjadi pembeda. Bahkan poin kemenangan atau poin juara dari Jakarta Bayangkara Presisi itu kan juga berasal dari serve Nomore kita. Tapi yang tidak boleh dilupakan itu kan juga peran para pemain asing tuh. Farhan Halim ini juga gacor, meskipun poinnya itu kalah jauh dari Robert Lendi Simon atau Nomore kita, karena Farhan Halim itu kan cuma 11 poin. Tapi kita bisa melihat bagaimana mental Farhan Halim itu kan gacor banget, bagaimana kemampuan dari Farhan Halim. Dan juga ini kalau menurut saya, boleh setuju boleh enggak, ini adalah buah dari Farhan Halim ketika kemarin bermain di Liga Jepang. Karena apa? Ketika bermain di Liga Jepang, dirinya menghadapi lawan-lawan yang tinggi, menghadapi lawan-lawan yang memang kualitasnya oke. Nah, hal itu yang menjadi modal atau bekal bagi Farhan Halim ketika menghadapi lawan-lawan yang memang secara kualitas itu oke, atau bahkan yang terbaik di Asia. Kita bisa membayangkan kalau misal Farhan Halim tidak bermain di Jepang, tidak ditempa di Jepang, tidak terbiasa menghadapi lawan-lawan yang tinggi, lawan-lawan yang bagus, ya mungkin akan kesulitan juga. Makanya ini perlu banyak pemain voli di Indonesia yang harus abroad,
di liga-liga yang kompetitif agar kemampuan mereka itu meningkat atau improve lagi. Yang tidak kalah penting juga itu sebenarnya gini teman-teman semua, Nizar Zulfikar sekali lagi membuktikan bahwa dirinya masih menjadi setter terbaik di Indonesia. Kemudian Deden ini menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan Deden itu di tahun 2026 ini bisa saya bilang sebagai salah satu pemain yang improve-nya itu paling luar biasa. Nah dari sini pada akhirnya kan Deden akan sangat layak kalau nanti menghuni timnas. Ya, selamat untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Sekali lagi, tolong jangan nyinyir. Kita dukung secara rasional aja, nggak usah julid, nggak dapat apa-apa juga kok. Nggak usah banding-bandingin juga. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus kita hilangkan. Biar ekosistem voli kita itu semakin positif lagi. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan Jakarta Bayangkara Presisi besok gacor di kejuaraan dunia antar klub, meskipun masih lama ya, masih akhir tahun. Kemudian juga timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBPSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.